Kita bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Dan juga kita bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Ikhwani kaum muslimin rahimani rahimakumullah, dan juga kepada pemirsa channel Muslim TV, dan juga kepada saudara dan saudara kami yang sedang menyaksikan kajian kami via online pada malam yang mudah-mudahan di malam ini Allah memberkahi kita semuanya. Sallallahu ta'ala kepada para tulab, kita akan mengkaji sebuah risalah yang sangat bagus sekali. Layaknya nasihat seorang ayah kepada putranya, kita akan membacakan risalah Ayyuhal Walad yang ditulis oleh seorang ulama yang hidup pada abad keempat Hijriyah yang bernama Al-Imam Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad At-Tusi, atau dikenal dengan Abu Hamid Al-Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala. Al-Imam Al-Mujaddid Hujjatul Islam wal Muslimin Zainuddin. Beliau lahir pada tahun 450 Hijriah. Kaum muslimin dan muslimat rahimani rahimakumullah. Maka sebelum kita membacakan risalah yang beliau tulis, maka sedikit kita akan mengenal biografi secara singkat mu'alif kitab ini. Yang pertama, nasabnya tadi yang telah kita sebutkan. Akan tetapi ada perbedaan di antara ulama. Akan tetapi yang paling rajih adalah yakni Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad At-Tusi. Nama kunyah beliau adalah Abu Hamid, dan beliau dikenal dengan Al-Ghazali. Beliau adalah seorang ulama yang dikenal oleh kaum muslimin, dikenal para penuntut ilmu, wabil khusus kepada mereka yang mempelajari ilmu tasawuf. Beliau lahir pada tahun 450 Hijriah di kota Taus, di kota Tus, ya, nama tempatnya adalah Tus. Beliau dari keluarga yang soleh, dari keluarga yang soleh. Ayah beliau bernama Muhammad, adalah seorang lelaki yang soleh, yang mana ayah beliau ini salah satu pengusaha, yakni memiliki usaha perajingan tangan atau disebut dengan perajingan kain yang dikenal dengan suhuf, yakni apa? Kain wol. Nah, ayahanda beliau memberikan nafkah kepada istri dan juga kepada anaknya, yakni Muhammad, dari hasil kerajinan tersebut. Dan ayahnya ini, ikhwan dan juga kaum muslimin dan muslimat rahimani rahimakumullah, adalah orang yang senantiasa berkeliling mengelilingi para ahli ilmu, terutama di bidang fikih. Dan di sanalah ayahnya belajar, dan di sana ayahnya bermajelis kepada para ulama. Dan kebiasaan mulia ayahnya adalah memberi nafkah sebagian untuk para ulama tersebut, sesuai dengan kemampuan ayahanda daripada Imam Ghazali ini rahimahullah.
Dan ayahnya, yakni Muhammad, ketika dia bermajelis, duduk di majelisnya para ulama, maka ayahnya ini senantiasa mendengarkan perkataan atau tausiah atau ilmu yang disampaikan oleh alim ulama tersebut, dan terkadang ayahnya menangis. Dan sambil dalam tangisan tersebut ayahnya memohon kepada Allah Jalla wa Ala, yakni mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada dia anak yang soleh, anak yang bisa menyampaikan ilmu agama, yakni anak yang bisa memberikan nasihat kepada kaum muslimin. Maka sekiranya doa tersebut dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka beliau pun diberikan 2 orang putra. Yang pertama adalah Muhammad, yakni Al-Imam Al-Ghazali sendiri, dan yang kedua adalah anak beliau yang bernama Ahmad. Kemudian ikhwan kaum muslimin dan muslimat rahimani rahimakumullah, maka pada tahun 450 Hijriah maka beliau pun lahir. Jadi Imam Muhammad bin Ahmad At-Tusi ini adalah ulama yang hidup sebelum imam-imam yang datang setelah mereka. Ini seperti Al-Imam Syekhul Islam Ibn Taimiyah, Al-Imam Ibn Qayyim, kemudian Al-Imam Az-Zahabi, kemudian ulama-ulama yang datang setelahnya, karena beliau hidup pada abad keempat. Nah, maka tumbuhlah sosok seorang imam yang masa kecilnya dia habiskan dalam rangka untuk menuntut ilmu. Dia belajar dan terus belajar. Dan beliau rahimahullah belajar dari beberapa guru, dan beliau rihlah melakukan perjalanan demi rangka untuk menuntut ilmu. Akan tetapi ikhwan rahiman rahimakumullah para tulab, di awal beliau mendalami ilmu filsafat, ilmu tasawuf, sehingga beliau di awal-awal kehidupannya beliau terkena dampak dari pemikiran tasawuf tersebut, dan di tengah kejayaan beliau maka beliau sempat diberikan amanah seperti menjadi qadi di suatu tempat. Dan beliau adalah orang yang tawadu, walaupun beliau memiliki kedudukan yang tinggi di tengah-tengah penguasa ketika itu, maka beliau tidak menyombongkan dirinya, dan beliau terus memberikan fatwa dan sebagainya. Maka tibalah satu masa beliau dalam mencari kebenaran, yakni beliau memikirkan apa yang selama ini yang telah beliau lakukan. Maka jamaah ayuhatullah rahiman rahimakumullah, di akhir masa-masa kehidupan beliau, beliau habiskan waktunya mempelajari hadis dan berkumpul dengan ahlinya. Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah berkata berkaitan dengan beliau pada akhir hidupnya, kata Imam Az-Zahabi rahimahullah, yakni mempelajari atau menekuni menuntut ilmu hadis, dan mereka berkumpul dengan para ahlinya, yakni para ulama hadis, serta beliau menelaah kitab sahihain, yakni kitab sahih Bukhari dan Muslim, dan juga beliau mempelajari kitab Sunan, yakni kitab Sittah. Dan beliau qadarullah tidak selesai mempelajari ilmu hadis. Bahkan Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah memberikan komentar, seandainya beliau berumur yang panjang, niscaya beliau dapat mengumpulkan atau menguasai semua ilmu hadis dalam waktu yang singkat. Subhanallah, ini menunjukkan apa, ikhwan? Kecerdasan Al-Imam Ghazali rahimahullahu taala. Maka Al-Imam Ibnu Jauzi rahimahullah menukilkan dari saudaranya, yakni siapa nama saudaranya tadi? Ahmad, berkaitan dengan wafatnya saudaranya ini, yakni Al-Imam Muhammad bin Ahmad At-Tusi, atau dikenal dengan Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullah. Maka beliau wafat pada hari Senin. Maka dikisahkan oleh saudaranya, yakni siapa? Ahmad,
sebagaimana dinukilkan oleh Imam Ibnu Jauzi rahimahullah, beliau mengatakan bahwasanya saudaranya yang ini Ahmad bercerita. Maka kita dengar ceritanya, kita simak apa yang dituturkan oleh Ahmad tersebut kepada Imam Ibnu Jauzi dan bagaimana Imam Ibnu Jauzi menukilkan kisah tersebut dalam kitabnya. Maka beliau menyampaikan pada suatu hari, yakni pada salat subuh, ya pada subuh hari Senin, ya pada waktu subuh pada hari Senin, saudaraku yakni Abu Hamid berwudu dan salat. Ya, jadi apa? Jadi Abu Hamid ini dia berwudu dan salat, lalu berkata, ya, siapa berkata? Naam, yakni Al-Imam Ghazali rahimahullah berkata kepada saudaranya yakni Ahmad, beliau mengatakan, bawa ke sini kain kafannya. Jadi beliau ini telah menyediakan kain kafan, telah menyiapkan kain kafan, maka dia meminta diambilkan kain kafannya. Maka setelah kain kafannya diambil, maka beliau pun mengambilnya dari tangan saudaranya tersebut dan mencium kain kafan tersebut serta meletakkannya di kedua matanya. Jadi diambilnya kain kafan lalu diletakkan apa? Kedua matanya, dan beliau mencium kain kafan tersebut. Kemudian setelah itu ikhwan, ya beliau pun berkata, ya ini siapa? Ahmad berkata, kemudian beliau rahimahullah meluruskan kakinya dan menghadap kiblat. Jadi beliau meluruskan kakinya dan menghadap kiblat. Seraya berkata, ya ini apa? Beliau rahimahullah ya meluruskan kakinya menghadap ke arah kiblat. Lalu beliau kata Ahmad, yakni meninggal sebelum langit menguning, yakni apa? Menjelang pada pagi hari, yakni tepatnya pada hari Senin tanggal 14 Jumadil Akhir pada tahun 505 Hijriah. Berarti berapa dia wafatnya? 505 Hijriah. Berarti berapa usianya ikhwan? 55 tahun. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau, menerima amal ibadah beliau dan memasukkan beliau ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Kemudian demikian tadi secara singkat kita mengenal biografi dari seorang imam atau mu'alif kitab risalah ini. Kemudian ayyuhatullah rahimana rahimakumullah, dan juga kepada pemirsa yang sedang menyaksikan kajian kami via online, ketahuilah bahwasanya Asy-Syaikh rahimahullah menulis risalah ini ada sebabnya. Yakni sebabnya adalah bahwasanya salah seorang murid beliau, murid kesayangan beliau dan murid yang memiliki kecerdasan, yang mulazamah bersama beliau bertahun-tahun, bahkan sampai selesai mempelajari kitab yang terkenal yang beliau tulis. Apa namanya kitabnya? Ihya Ulumuddin. Ya, maka selesai, maka sang murid pun merenung sejenak. Dia merenung, lalu dia berpikir, dia muhasabah dirinya. Apakah selama ini ilmu yang telah dia pelajari bersama sang guru bermanfaat ataukah tidak? Maka dia pun teringat, yakni sang murid teringat dengan sebuah doa yang diajarkan oleh baginda Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yakni Nabi berdoa, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Maka setelah dia berdoa kepada Allah, maka dia pun memberanikan mengirim surat teruntuk guru tercinta. Maka beliau menyampaikan isi surat tersebut. Maka sampailah surat tersebut di tangan sang gurunda. Ya, maka Al-Imam Muhammad bin Ahmad At-Tausi atau dikenal dengan Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullah membaca yang disampaikan dari sang murid, maka beliau pun membalas
surat dari muridnya, dan beliau memberikan judul dari risalah tersebut dengan ayyuhal walad, wahai ananda, wahai anakku. Maka jamaah rahimana rahimakumullah, fakataba syekhu hadhihi risalata fi jawabih, maka syekh telah menuliskan risalah ini sebagai jawaban dari sang murid tercinta. Maka syekh memulai risalah tersebut dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan ini sering kita sampaikan ketika kita belajar di kelas atau kita membaca syarah dari penjelasan para ulama, bahwasanya mereka senantiasa memulai kitab-kitab mereka dengan apa, ikhwan? Dengan basmalah. Apa sebabnya? Dikarenakan 3 sebab. Yang pertama, mengikuti Al-Qur'anul Karim. Semua dalam Al-Qur'an dimulai dengan basmalah, kecuali surah apa? At-Taubah. Kedua, mengikuti apa yang dicontohkan oleh baginda Nabi yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasulullah ketika memulai menulis suratnya kepada raja-raja ketika itu, maka beliau memulai dengan basmalah. Kemudian yang ketiga adalah mengambil keberkahan dari nama tersebut. Naam. Maka Asy-Syaikh rahimahullah, beliau memulai dengan kitabnya. Maka kita dengarkan jamaah, kita dengarkan ayyuhat tullab rahimana rahimakumullah. Nanti insyaallah pekan depan mudah-mudahan antum sudah memegang risalahnya, kitabnya, ya nanti bisa dibaca ya sambil diperhatikan di dalam kitab tersebut. Maka qala musannif rahimahullah, i'lam ayyuhal waladu wal muhibbul azizu, ketahuilah wahai ananda tercinta dan mulia. Subhanallah, bayangkan ikhwan, dia memulai risalahnya dengan sebutan kasih sayang. Ini surat dari siapa, ikhwan? Seorang guru kepada murid. Maka bagi anda wahai para guru, bagi anda wahai para pengajar, ini ada nasihat bagi kita. Hendaklah kita senantiasa mendoakan kebaikan bagi murid-murid kita. Dan juga bagi anda wahai para tulab, suatu saat kelak anda akan menjadi seorang mudaris, seorang guru atau seorang ustadz. Maka hendaklah anda jangan lupa menyebut murid anda dengan panggilan yang penuh dengan kasih sayang pada momentum yang tepat tentunya. Maka Imam Ghazali rahimahullah memberikan pelajaran kepada kita. Beliau memulai kitabnya dengan sebutan kasih sayang, ayyuhal walad, wahai ananda, wahai anakku yang tercinta dan mulia. Ini faedahnya apa? Hendaklah kita memanggil saudara kita dengan panggilan yang baik, dengan gelar yang baik. Jangan sampai kita memanggilnya dengan panggilan yang buruk, dengan gelar yang buruk. Kenapa ikhwan? Karena sejatinya apa yang kita sampaikan, apa yang kita ucapkan, sejatinya adalah doa dari lisan kita untuk saudara kita tersebut. Lalu beliau mengatakan, atalallahu baqa'aka bi ta'atihi. Ya, ini apa? Asy-Syaikh mendoakan muridnya. Beliau mengatakan semoga Allah Subhanahu wa taala melenggangkan, maksudnya apa? Menetapkan engkau di dalam ketaatan kepadanya. Ini adalah doa. Ya, dan kita lihat kitab-kitab para ulama, mereka senantiasa mendoakan bagi siapa? Bagi kaum muslimin yang mempelajari kitabnya, yang membaca kitabnya, maka mereka mendoakan ya kaum muslimin dengan doa kebaikan. Salah satunya apa yang sering kita baca, ya kan? Yang didoakan oleh siapa? Oleh Syekhul Islam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Di dalam kitabnya, salah satunya adalah kitab Salasatul Usul, beliau memulai dengan i'lam rahimakallah. Beliau mengatakan i'lam arsyadakallah li ta'atihi, dan seterusnya. Ya, dan ini juga dilakukan oleh Al-Imam Ghazali rahimahullah. Beliau mendoakan kepada muridnya, yakni apa? Mudah-mudahan sang murid tersebut senantiasa melakukan ketaatan kepada Allah,
wa salaka bika sabila ahibbaihi, dan semoga engkau berada di jalan hamba-hamba yang, dan semoga engkau berada di jalan kekasihnya, yakni di jalan orang-orang yang mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala dan Allah pun mencintai mereka. Ya subhanallah ya. Ini saling mendoakan. Ya saling mendoakan. Ya terutama ya seorang guru ya atau seorang ustaz mendoakan ya para penuntut ilmu, dan juga antum juga mendoakan ustadznya. Saling mendoakan. Mudah-mudahan sang ustaz diberikan keikhlasan oleh Allah dalam mengajarkan kebaikan. Ya, dan juga seorang ustaz juga berdoa mudah-mudahan diberikan keistiqomahan, yakni baik ustaz tersebut maupun tulabnya tersebut. Lalu beliau mengatakan, anna mansyuran nasihati yuktabu min ba'di risalati alaihi salatu wassalam. Sesungguhnya nasihatku telah tersebar yang aku tulis bersumberkan dari risalah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini apa? Maksudnya Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah itu menulis beberapa risalah, menulis beberapa nasihat, menulis beberapa kitab yang mana sumbernya dari mana ya kawan? Dari hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lalu saya mengatakan in kana qad balaghaka minhu nasihatun, jika nasihat tersebut sebagiannya telah sampai kepadamu, fa ayyu hajatin laka fi nasihati, lantas apa hajatmu, ya apa yang engkau harapkan dari nasihatku tersebut? Faham maksudnya? Maksudnya adalah kalau seandainya sebagian nasihat yang aku sampaikan di dalam risalah, ya di dalam catatan atau di dalam buku-buku tersebut telah sampai kepadamu, lantas apa yang kau inginkan lagi dari nasihatku? Paham maksudnya? Paham ini? Nah, lalu beliau mengatakan wa illam tablugha fakulli, dan jika nasihat tersebut belum sampai kepadamu, maka katakanlah kepadaku, madza hasalta fi hadhihi sinin al-madiyah. Ya, maka saya mengatakan, kalau seandainya nasihat tersebut belum sampai kepadamu, maka katakan kepadaku, apa yang telah engkau perbuat, apa yang telah engkau dapatkan dari dari masa-masa sebelumnya, yakni dari tahun-tahun sebelumnya. Maksudnya apa yang telah engkau dapatkan? Bahwasanya selama ini engkau belajar kepadaku, selama ini engkau telah membaca kitab-kitabku, engkau telah bersamai diriku. Lantas kalau seandainya nasihat itu belum sampai kepadamu, apa selama ini yang telah engkau lakukan? Faham ini ya? Faham ini? Naam. Kemudian beliau melanjut, ini masih mukadimah, ya. Lalu beliau mengatakan, ayyuhal walad, nah wahai ananda, min jumlati ma nasaha bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, dari apa-apa nasihat yang telah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nasihatkan ummatahu kepada umatnya, yakni apa? Syekh menyampaikan bahwasanya Rasulullah itu telah menyampaikan nasihat kepada umatnya. Qauluhu, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, alamatu i'radillahi 'anil 'abdi, tanda-tanda berpalingnya Allah dari seorang hamba. Maksudnya apa? Salah satu di antara tanda-tanda berpalingnya Allah dari hambanya. Faham ya? Yakni apa? Beliau menukilkan hadis Nabi. Yakni apa? Rasulullah bersabda, alamatu i'radillahi 'anil 'abdi. Yakni apa? Salah satu di antara tanda-tanda bahwasanya Allah berpaling dari hambanya. Yakni apa? Ishtighaluhu bima la ya'nihi, maka dia akan menyibukkan dirinya
dari sesuatu yang tidak bermanfaat baginya. Paham ini, Pak? Jadi maksudnya apa? Salah satu di antara tanda berpalingnya Allah dari hamba tersebut, salah satu di antara berpalingnya Allah dari kita, Allah menjauhkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita. Ini apa? Dengan kita menyibukkan diri kita dengan sesuatu yang tidak bermanfaat, baik itu dalam hal masalah dunianya, terlebih lagi dari masalah akhiratnya. Maka ikhwan, kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa rahimani rahimakumullah yang sudah menyaksikan kajian kami via online pada malam hari ini, maka kita muhasabah diri kita, apakah selama ini yang kita lakukan dari pagi sampai malam, dari malam ketemu pagi, dan begitu seterusnya, apakah yang kita lakukan itu bermanfaat bagi kita ataukah tidak? Apakah yang telah kita lakukan itu bermanfaat bagi dunia kita ataukah bermanfaat bagi akhirat kita? Maka kalau sekiranya yang kita lakukan itu adalah kebaikan, ketaatan, maka hendaklah kita bertasbih kepada Allah, memuji kepada Allah, karena tidaklah seseorang itu dia bisa istiqamah kecuali atas karunia Allah, sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badar hafizahullahu taala dalam kitabnya 10 kaidah di dalam istiqamah. Maka beliau menyebutkan kaidah yang pertama, bahwasanya tidaklah seseorang itu bisa istiqamah, tidaklah seseorang itu bisa melakukan ketaatan kepada Allah, tidaklah seorang itu bisa melakukan salat dan melakukan kebaikan yang lainnya, kecuali itu semua atas karunia Allah Subhanahu wa taala, atas taufik dari Allah. Nah, ada yang ngobrol? Tolong jangan ada yang ngobrol ya. Dan sebaliknya, barang siapa yang dihabiskan waktunya kepada hal-hal yang tidak bermanfaat, bahkan dia bermaksiat kepada Allah Jalla Jalaluhu, dia menerjang larangan-larangan Allah, baik ketika dia dalam keramaian, terlebih dalam kesendirian, waliyazubillah, dia melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah, maka ketahuilah orang yang seperti ini, mereka adalah orang yang Rasul mengatakan i'radillahi 'anil 'abdi, yakni Allah berpaling dari hamba tersebut. Waliyazubillah ikhwan, ketika Allah berpaling daripada kita, ya maka orang tersebut sangat merugi. Dia dijauhkan dari rahmat dan kasih sayang Allah. Jangan Anda menyangka bahwasanya ketika seseorang berpaling dari Allah, lantas dia terus mendapatkan nikmat dan terus mendapatkan nikmat. Ketahuilah bahwasanya itu adalah istidraj, yakni kesengajaan Allah biar hamba tersebut terus melakukan maksiat dan terus melakukan maksiat, sehingga kelak Allah akan mengazab dia dengan azab yang pedih, waliyazubillah. Dan alangkah indahnya apa yang disampaikan oleh baginda Nabi kita tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la yanfa'ihi. Salah satu di antara tanda kebaikan Islam seseorang, kata Nabi, yakni dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat baginya. Tinggalkan ikhwan. Sesuatu yang tidak bisa memberikan manfaat kepada kita, maka kita tinggalkan. Baik itu bermanfaat bagi dunia kita, terlebih untuk akhirat, kita tinggalkan. Dan barang siapa yang dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat bagi dirinya, ketahuilah ini menunjukkan kasih sayang Allah kepada dia. Ini menunjukkan hidayah, karunia Allah yang telah Allah berikan kepada dia. Maka alangkah bagusnya perkataan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Ini terus kita ingatkan dan terus kita sampaikan biar kita ingat, sebagaimana Allah mengingatkan kepada kita, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Maka berilah peringatan, kata Allah, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang yang beriman. Ini apa? Imam Syafi'i rahimahullah mengingatkan kepada kita pentingnya kita untuk belajar, mempelajari ilmu. Karena barang siapa yang ingin mendapatkan kebahagiaan di dunia, ingin mendapatkan rezeki yang banyak di dunia, maka hendaklah dia mempelajari ilmu.
Kalau orang hendak sukses di dunia, maka hendaklah apa? Dia mempelajari ilmu. Dan barang siapa yang ingin mendapatkan kebahagiaan di akhirat, maka hendaklah dia mempelajari ilmu. Sebagaimana beliau rahimahullah mengatakan, man arada dunya fa alaihi bil ilm, wa man arada al akhirah fa alaihi bil ilm, wa man arada huma fa alaihi bil ilm. Subhanallah. Nasihat yang agung sekali, ya, sebagai motivasi bagi kita para tulabul ilm. Naam. Kemudian jamaah rahimakumullah, para tulab. Lalu Syekh rahimahullah beliau melanjutkan, ya, beliau masih menukilkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa inna imra'a dhahabat sa'atun min umurihi fi ghairi ma khuliqa lahu. Dan sesungguhnya apabila seseorang hamba melewati satu saat saja dari umurnya fi ghairi ma khuliqa lahu, yakni apa? Yakni seseorang hamba yang dia sengaja melewati umurnya satu saat saja dari melakukan hal-hal yang bukan tujuan dia diciptakan. Faham maksudnya nih? Jadi apa? Seseorang hamba yang dia, ikhwan, menghabiskan usianya satu saat saja, ikhwan. Zahabat sa'atun, telah pergi waktunya satu saat saja dari usianya, min umrihi, dari usianya, fi ghairi ma khuliqa lahu, yakni dia apa? Dia melakukan sesuatu yang dia kerjakan tersebut bukan karena sebab dia diciptakan. Maksudnya apa? Yakni dia melakukan sesuatu yang bukan perkara ibadah. Sebagaimana telah kita ketahui bahwasanya Allah menciptakan kita dengan tujuan yang begitu mulia. Sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran surah Az-Zariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali itu beribadah kepadaku. Nah, apabila seseorang hamba yang dihabiskan waktunya walaupun sesaat saja dari usia yang telah diberikan kepadanya dengan tujuan yang bukan karenanya dia diciptakan, terlebih lagi dia bermaksiat, ikhwan, terlebih lagi dia menghabiskan waktunya bermaksiat, menerjang larangan Allah sedangkan dia mengetahui, maka wallahi demi Allah, orang yang seperti ini dua kali disiksa oleh Allah kelak, ya, pada hari kiamat nanti. Yani apa? Orang yang berilmu akan disiksa oleh Allah, ya, lebih berat ketimbang orang yang tidak mengetahui. Kenapa? Karena dia adalah orang yang mengetahui, akan tetapi dia sengaja menerjang larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Naam. Karena waktu sudah habis, kita cukupkan sampai di sini. Mana mau lanjutkan atau sampai sini? Azan dulu atau kita tanya sebentar? Hah? Ya, sekarang azan dulu. Habis azan kita lanjut sebentar ya.